Selamat datang kembali di channel kami Sejarah Dunia. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai apakah saat ini Israel telah melemah dan akankah Israel dikalahkan saat IDF kehilangan kendali perangnya di Timur Tengah? Jawabannya ada di sini. Untuk itu, tonton video ini sampai akhir. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share video ini agar kami makin semangat untuk menyajikan konten menarik lainnya untuk Anda. Apakah benteng Israel di Timur Tengah mulai melemah? Di tengah dinamika konflik yang terus berubah, Scott Ritter adalah mantan petugas inspeksi senjata PBB, tampaknya menyarankan bahwa Israel mungkin menghadapi kekalahan karena IDF kehilangan kendali atas perang di Timur Tengah hingga saat ini. Narasi seputar konflik di Gaza sebagian besar dibentuk dan dikendalikan oleh Pasukan Pertahanan Israel atau IDF dan Kementerian Pertahanan negara tersebut. Kontrol atas narasi ini telah memungkinkan Israel untuk mendikte penyusunan dan penggambaran peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan konflik baik di dalam negeri maupun internasional. Menyusul hilangnya nyawa warga Palestina dan kehancuran yang meluas di Gaza, reputasi internasional Israel memang menghadapi pengawasan dan kritik yang signifikan. Gambaran dan laporan mengenai korban sipil termasuk anak-anak serta kerusakan infrastruktur yang parah telah menimbulkan kecaman dari berbagai aktor internasional termasuk organisasi hak manusia, pemerintah, dan PBB. Meskipun demikian, pasukan pertahanan IDF terus mempromosikan narasi yang menekankan melemahnya Hamas, yaitu kelompok militan dominan di Gaza sebagai akibat dari tindakan militer mereka. IDF berusaha menggambarkan operasinya di Gaza sebagai penargetan kemampuan militer Hamas sambil meminimalkan kerugian warga sipil. Ini mencakup pernyataan bahwa perang di Gaza Utara, di mana sebagian besar pertempuran awal terjadi, telah berakhir dengan kerusakan signifikan yang ditimbulkan pada infrastruktur. Meskipun ada upaya untuk membentuk narasi tersebut, terdapat kekhawatiran yang semakin besar di antara beberapa pengamat internasional dan organisasi hak asasi manusia mengenai proporsionalitas dan legalitas tindakan militer Israel di Gaza. Berbagai pertanyaan telah diajukan mengenai dampak konflik terhadap penduduk sipil. Kekhawatiran ini turut mendorong seruan dilakukannya penyelidikan independen terhadap dugaan pelanggaran hukum, humaniter, internasional, dan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan terakhir telah mempertanyakan narasi yang dikemukakan oleh IDF mengenai konflik yang sedang berlangsung dengan Hamas dan Gaza, sementara IDF berupaya menyampaikan bahwa superioritas militer Israel dan keberhasilannya melawan Hamas. Terdapat indikasi bahwa gambaran ini mungkin tidak mencerminkan situasi di lapangan secara akurat. Kritikus berpendapat bahwa pernyataan IDF kepada publik dan komunitas internasional mungkin dirancang untuk menciptakan persepsi bahwa Israel muncul sebagai pemenang melawan Hamas. Pernyataan oleh pasukan IDF semakin diperkuat oleh tantangan berat yang dihadapi oleh para jurnalis. Upaya untuk melaporkan dari Gaza selalu penuh dengan bahaya karena para jurnalis mempertaruhkan keselamatan pribadi mereka untuk meliput konflik yang terjadi belakangan ini. Resiko ini diperparah dengan meningkatnya ketegangan dan meningkatnya kekerasan sehingga semakin sulit bagi jurnalis untuk mengakses wilayah tersebut dan melaporkan secara independen. Hal ini menyebabkan kelangkaan laporan langsung dari Gaza, sehingga memungkinkan IDF untuk mempertahankan kontrol yang lebih besar atas arus informasi dan membentuk narasi seputar konflik tersebut. Sementara itu, pers internasional sebagian besar terbatas di Yerusalem dan tidak dapat mengakses Gaza karena masalah keamanan dan tantangan logistik sebagai akibat dari media internasional. Media-media tersebut menjadi sangat bergantung pada sumber-sumber IDF untuk mendapatkan banyak informasi dan informasi terkini mengenai situasi di Gaza. Ketergantungan pada informasi yang disediakan IDF pasti telah mempengaruhi penyusunan liputan berita
dan berkontribusi terhadap penyebaran narasi IDF kepada khalayak global. Upaya komunikasi strategis IDF ditambah dengan terbatasnya akses dan pelaporan dari Gaza telah secara efektif memungkinkan militer Israel mengendalikan narasi seputar konflik dan membentuk persepsi publik baik di dalam negeri maupun internasional dengan mengendalikan arus informasi dan secara selektif merilis rincian tentang operasinya. Pasukan IDF mampu menggambarkan tindakannya dengan cara yang menguntungkan sambil menghilangkan informasi yang berpotensi merusak. Namun, terlepas dari tantangan yang dihadapi oleh jurnalis mengenai pernyataan IDF, sumber informasi alternatif termasuk jurnalisme warga media dan pelaporan independen telah muncul untuk memberikan perspektif yang lebih beragam mengenai konflik tersebut. Sumber alternatif ini telah membantu mengimbangi narasi IDF dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang situasi di lapangan di Gaza ketika berbagai peristiwa terjadi. Pernyataan yang berbeda mulai muncul menantang klaim awal yang dibuat oleh Israel. Pasukan pertahanan IDF awalnya menegaskan bahwa ada markas Hamas yang terletak di bawah Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, terdapat kurangnya bukti yang mendukung klaim ini. Meskipun ada pernyataan dari IDF, tidak ada bukti nyata yang diberikan untuk mendukung keberadaan markas Hamas di rumah sakit tersebut. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai keakuratan tuduhan IDF dan memicu keraguan mengenai pembenaran tindakan militer yang menargetkan rumah sakit tersebut. Lebih jauh lagi, perkembangan signifikan lainnya terjadi ketika IDF gagal mengidentifikasi secara akurat lokasi sandera Israel, meskipun memiliki kemampuan intelijen tercanggih di dunia dalam perkembangan terkini. Dua insiden penting telah terjadi dan memperjelas dinamika konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Pada tanggal 12 Desember, 3 penyergapan yang dilaksanakan dengan cermat diatur oleh para militer Hamas di wilayah Gaza, yang diyakini berada di bawah kendali Israel. Penyergapan tersebut menargetkan pasukan pertahanan Israel. Unit IDF mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di kalangan pasukan Israel dan sebagai respons terhadap serangan awal, pasukan tambahan dikirim untuk memberikan bantuan kepada unit yang disergap. Namun, mereka juga menjadi korban penyergapan yang dilakukan oleh pasukan Hamas. Semakin memperumit situasi di lapangan, pasukan pertahanan IDF telah lama menganut doktrin Dahiyah sebagai strategi militer yang ditandai dengan penggunaan kekuatan yang luar biasa dalam menggapai peperangan yang tidak teratur. Pendekatan ini bertujuan untuk menimbulkan kerusakan sosial dan ekonomi yang signifikan di wilayah musuh, sehingga melemahkan tekad kelompok pemberontak sekaligus menghalangi ancaman keamanan Israel di masa depan. Nama doktrin ini diambil dari lingkungan Dahiyah di Beirut, Lebanon, yang menjadi sasaran utama IDF. Selama Perang Lebanon tahun 2006, karena hubungannya dengan Hizbullah dalam penerapan doktrin Dahiyah, IDF secara historis mengandalkan serangan udara, tembakan artileri, dan serangan darat untuk menurunkan kemampuan militer musuh-musuhnya, khususnya Hamas di jalur Gaza. Operasi-operasi ini seringkali mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang luas, menyebabkan korban sipil dan pengungsian penduduk, menyebabkan pergolakan sosial dan ekonomi yang signifikan di daerah-daerah yang terkena dampak. Kritik terhadap strategi militer Israel kini muncul dari sumber-sumber yang tidak terduga, yang menunjukkan semakin besarnya kegelisahan terhadap konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Mantan Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, telah menyuarakan kekhawatirannya mengenai dampak jangka panjang dari tindakan Israel dan memperingatkan potensi dampak yang akan berlangsung selama beberapa dekade. Bahkan, pemerintahan Biden yang biasanya merupakan sekutu setia Israel pun menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan dengan situasi yang sedang berlangsung. Kegelisahan pemerintah mencerminkan keprihatinan yang lebih luas dalam komunitas internasional mengenai dampak kemanusiaan dari konflik tersebut dan potensi eskalasi lebih lanjut seiring dengan meningkatnya konflik. Terdapat kesadaran yang semakin besar dalam pemerintahan Biden bahwa tren yang ada saat ini tidak berkelanjutan
dan dapat berdampak luas terhadap stabilitas regional dan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Hilangnya nyawa tak berdosa, khususnya dalam keadaan tragis seperti ini, telah melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap cara pemerintah menangani krisis ini dan menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas tindakan militernya. Para komandan IDF menghadapi tekanan besar untuk mencapai keberhasilan dalam operasi militer mereka, dan mereka bersedia untuk melampaui batas sejauh yang diizinkan oleh kabinet perang. Terdapat pengakuan yang semakin besar di antara para komandan ini bahwa Hamas atau setidaknya ideologi yang diwakilinya tidak dapat dikalahkan begitu saja melalui cara-cara militer. Kesadaran ini menimbulkan tantangan besar terhadap narasi yang ada bahwa hanya kekuatan militer yang dapat menjamin kepentingan, keamanan, jangka panjang Israel di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton video kami. Silakan tulis pendapat kalian mengenai narasi atau pernyataan IDF di atas. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel kami untuk konten video sejarah menarik lainnya dari sejarah dunia.